Umat Kristiani Madiun jalani masa Advent dengan melakukan peribadatan bersama umat di lingkungan sekitar rumah tempat tinggalnya. Ibadah Advent dilakukan dengan sederhana, meski begitu tidak mengurangi makna dari masa penantian datangnya hari Natal. Dikutip dari berbagai sumber, masa Advent menandai masa persiapan menjelang Natal. Kata Advent berasal dari bahasa Latin, yakni Adventus yang berarti datang atau bermakna kedatangan Kristus. Masa Advent berlangsung selama 4 pekan berturut-turut menjelang Natal. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti sejak kapan masa Advent tersebut dilakukan oleh umat Kristiani menjadi periode persiapan Natal dimulai. Akan tetapi, masa Advent sudah dilakukan sejak Gereja Katolik pertama didirikan. Menurut Pastor Paroki Santo Cornelius Madiun, Robertus Tribudi Widianto, atau akrab dipanggil Romo Ugit, menjelaskan masa Advent bagi umat Katolik adalah masa penantian untuk kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus di hari Natal, di mana di dalam masa Advent, umat Katolik mengisinya dengan bacaan-bacaan serta renungan untuk mempersiapkan diri menyambut kelahiran Tuhan Yesus di hari Natal, baik itu dilakukan pada gereja maupun dalam skup lingkungan tempat tinggal. Ya, masa Advent bagi umat Katolik adalah masa penantian untuk kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus di Natal nanti, di mana masa Advent itu terdiri dari 4 minggu yang di dalamnya baik liturgi gereja maupun pendalaman iman umat disajikan bacaan-bacaan dan juga renungan-renungan untuk bagaimana kita sebagai umat Katolik itu mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus di Natal nanti dalam kegiatan gereja, khususnya di liturgi, mulai dari Advent yang pertama, lalu Advent yang kedua, Advent yang ketiga, Advent yang keempat ini diajak untuk merenungkan bagaimana kisah kelahiran Tuhan Yesus itu sudah diwartakan sejak Perjanjian Lama, lalu juga bagaimana sekarang umat harus mempersiapkan itu di dalam kehidupan kita, itu kita renungkan dalam Ekaristi selama 4 minggu Advent itu. Lalu di lingkungan sendiri ada namanya pendalaman Advent. Lingkungan itu kelompok-kelompok kecil, kelompok basis umat, di situ difasilitasi oleh gereja untuk adanya tema yang diberikan. Dan untuk tahun ini tema Adventnya adalah keluarga Katolik menyongsong kelahiran Tuhan Yesus. Dalam 4 kali pertemuan juga, setiap minggunya, keluarga-keluarga di setiap lingkungan diajak untuk merenungkan untuk keluarga mereka kira-kira bagaimana atau makna apa yang mereka gali untuk mempersiapkan kelahiran Kristus. Begitu. Tidak jauh berbeda dijelaskan oleh Dwi Aji Prajogo, Ketua Bidang Kesaksian dan Pelayanan Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW Madiun, bahwa masa Advent memiliki makna bagi umat Kristiani untuk memperingati datangnya kelahiran Yesus Kristus, kebersamaan Yesus Kristus hingga kedatangannya kelak di hari akhir. Advent itu sebenarnya kan artinya kedatangan. Kedatangan sebelum Yesus datang punya sejarah, yaitu tanggal 25 Desember secara resmi seperti itu. Ya, kemudian kebersamaan Yesus Kristus, ini iman Kristiani selama ini dan tidak pernah meninggalkan umatnya, dan kemudian kedatangan kelak di zaman akhir. Kemudian Advent itu mana kedatangannya ada 3 fase ya. Yang pertama, makna memperingati kedatangan Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus, di mana kelahiran itu sendiri sangat susah ya. Yesus yang notabene adalah dipercaya sebagai anak Tuhan, itu melahirkan pun susah karena sudah memilih menjadi anak manusia. Iya. Kemudian membersamai bersama Roh Kudusnya dengan gereja sepanjang abad sampai nanti Yesus hadir di zaman akhir.
Jadi 3 makna kedatangannya. Kedatangannya secara menyejarah pada saat Yesus itu lahir, kemudian kebersamaannya sampai nanti, kemudian kedatangannya di zaman akhir. Itu 3 hal itu. Jadi Advent itu sebenarnya artinya adalah kedatangan. Masa Advent dimanapun, baik di gereja Katolik maupun pada gereja Kristen Jawi Wetan, pada umumnya sama, yaitu utamanya ditandai dengan pertaubatan. Ya, sebenarnya kita selalu dibimbing, namun demikian individu ke individu bisa berbeda tergantung tingkat kesadaran. Advent dimanapun, baik di gereja kami, gereja Kristen Jawi Wetan, ataupun di gereja Katolik, itu sesungguhnya sama dalam pengertian bahwa Advent ditandai utamanya dengan pertobatan. Nah, di sini temanya lebih mendekatkan ke keluarga sebagai basis sebuah komunal, ya, basis terkecil sebuah komunitas adalah keluarga. Keluarganya beres, itu saja semuanya menjadi baik. Ya, dari tahun ke tahun sama sih ya, artinya tetapi untuk yang setiap tahunnya memang diisi dengan tema yang untuk seluruh gereja Indonesia itu kemudian juga diturunkan di setiap keuskupan. Tema itu berganti. Yang tadi saya katakan untuk tema tahun ini itu tekanannya adalah lebih kepada bagaimana keluarga-keluarga Katolik itu memaknai penyambutan kedatangan Kristus di Natal nanti. Bagaimana mengisi masa Advent ini dengan pertobatan, dengan aksi cinta kasih, lalu dengan bagaimana keluarga itu menjadi komunitas iman. Itu yang ditekankan untuk tema di tahun ini. Simbol Advent yang kita gunakan dalam perayaan Ekaristia, Corona Advent itu, ada 4 lilin yang ada di situ yang menandakan sebuah proses penantian. Dalam penantian itu ada pengharapan, ya. Advent pertama dinyalakan lilin Advent yang pertama dengan bacaan Injil tentang akhir zaman. Lalu kemudian Advent yang kedua dinyalakan 2 lilin, mulai dengan bacaan yang disajikan oleh kehadiran Yohanes Pembaptis yang menyerukan siapkanlah jalan bagi Tuhan berupa pembaptisan dan pertobatan. Demikian juga di Advent yang ketiga. Lalu di Advent yang keempat itu nyala semua lilinnya itu direnungkan bagaimana peran Bunda Maria sebagai Ibu Tuhan itu di dalam karya keselamatan Allah di tengah dunia dengan melahirkan Yesus Sang Putra. Pada masa Advent dan perayaan Hari Raya Natal tahun ini diharapkan semakin meningkatkan iman umat Kristiani dalam menghadapi berbagai gempuran perkembangan zaman, mewujudkan cinta kasih kepada sesama untuk menyambut mempersiapkan diri kedatangan Tuhan Yesus. Harapannya karena tema tahun ini tekanannya pada keluarga, maka harapan kami bagi para keluarga-keluarga Katolik khususnya agar dengan tantangan zaman yang sekarang begitu rumit, ya, artinya juga berat, bagaimana keluarga Katolik harus bertahan di dalam kesetiaan, pendidikan anak yang baik, pendidikan iman yang baik. Tahun ini menjadi tahun di mana keluarga diajak untuk sungguh-sungguh merenungkan bagaimana kelahiran Kristus nanti itu membawa juga rahmat dan kelahiran yang baru bagi keluarga-keluarga ini. Maka selama Advent ini di dalam pendalaman, kami sangat berharap keluarga-keluarga merenungkan renungan yang disajikan selama 4 kali pertemuan di pendalaman Advent itu, ya, sambil untuk menggarap nih sisi apa yang bisa memperkuat iman mereka di tengah keluarga menghadapi situasi yang tidak mudah di dalam tantangan zaman yang semakin berat ini. Bagaimana orang tua semakin mencintai anaknya, anak menghormat kepada orang tua, suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, menjadi sebuah keluarga yang dengan kesehariannya itu mewujudkan cinta kasih di mana kesiapan mereka untuk kelahiran Kristus. Jadi sekali lagi tekanan kami, harapan kami lebih pada hendaknya keluarga-keluarga Katolik memaknai ini sebagai suatu bentuk keluarga yang membangun kehangatan dan cinta kasih untuk menyambut kedatangan Tuhan.
Advent ini diharapkan merupakan masa pertobatan yang sungguh-sungguh. Artinya pertobatan yang sungguh-sungguh itu adalah pertobatan yang sampai ke hati. Pertobatan yang dilakukan juga sebagai perintah untuk mengasihi ya. Karena mengasihi tidak berhenti di perasaan, tapi juga sebagai sebuah perintah. Sehingga melihat Indonesia itu banyak yang sedang menderita seperti gempa di mana-mana, kemudian banjir juga di mana-mana. Pertobatan itu adalah ikut dalam perintah Yesus yang menyuruh untuk mengasihi sesamanya. Itu juga termasuk pertobatan yang dalam konteks kekinian di Indonesia. Gitu. Sehingga diharapkan pertobatan itu tidak kosong, berada di Menara Gading yang jauh dari masyarakatnya yang heterogen ini, sehingga kita tidak membedakan yang namanya sesama itu, semua orang itu adalah sesama kita, sehingga tidak hanya terbatas orang-orang Kristiani, orang Katolik ataupun orang Kristen Protestan. Begitu. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV.